warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya teman-teman. Gimana, masih pada semangat gak? Masih. Dong, harus semangat ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih kita hari ini mau pertemuan apa gitu? Mau melakukan kegiatan apa? Belum ya? Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan. Sebelumnya perkenalan dulu gak sih? Boleh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, mahasiswa Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten. Di sini teman-teman ada yang mau perkenalan diri nggak? Saya. Oh, boleh. Nama saya Desi. Ya. Saya kelas 7. Terus 7. Iya. SMP. SMK. Oh, SMP. Saya sekolah di SMK, SMK maksudnya. Oh, 7 Kelas 1 SMK maksudnya. Oh, iya. Malum ya masih ke bawah SMP kayaknya. Desi ya namanya. Nah, kalau ini Ya, ingin perkenalkan diri, nama saya Syifa Lukawabi. Kelas 7. Kok tuh ya? Kelas 1 SMA. sama satu SMA ya. Ya. Kalau yang punya? Nama saya Sri Saima, biasa dipanggil Sri. Sama aja kelasnya. Oh, sama ya. Berarti kalian seangkatan, tapi satu sekolah bukan? Satu sekolah. Satu sekolah. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Tadi udah kenal saya kan ya? Sudah. Kasih tips. Di sini teman-teman kita akan membahas tentang fenomena polyworking dan low budgeting. Ada yang tahu nggak apa itu? Nggak tahu. Baru dengar Tahu ya? Kak. Jadi polyworking dan pertama, polyworking itu teman-teman, kenapa sih bisa ada fenomena polyworking dan low budgeting? Nggak tahu. Apa itu? Baru dengar soalnya Kak. Baru dengar ya? Hmm. Atau mungkin emang ini bahasanya aja yang baru teman-teman dengar gitu, Pak. Tapi kalau dijelaskan lebih dalam lagi mungkin teman-teman sedikit mengerti ya. Jadi gambaran umum dari polyworking dan low budgeting ini itu banyak pekerja muda menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti harga kebutuhan pokok meningkat, terus biaya hidup semakin mahal, lapangan pekerjaannya juga terbatas dan gaji tidak sebanding dengan kebutuhan kehidupan mereka gitu. Jadi ini gambaran umum fenomena dari polyworking dan low budgeting. Nah, pengertiannya itu polyworking itu seseorang memiliki lebih dari satu pekerjaan atau sumber penghasilan. Jadi semisal seseorang tuh udah memiliki satu pekerjaan tetap tapi dia merasa masih kurang dalam satu pekerjaan itu karena kebutuhannya yang banyak, terus mahal atau mungkin kayak biaya hidupnya tinggi gitu tuh. Jadi dia merasa kurang, jadi dia menambah pekerjaan. Sedangkan low budgeting itu seseorang secara terbuka mengatakan bahwa ia sedang menghemat uang atau memiliki prioritas keuangan tertentu. Jadi low budgeting itu mungkin orang yang sedang memanage keuangannya untuk tidak terlalu dihambur-hamburkan atau mengeluarkan pengeluaran uangnya berlebihan gitu tuh, atau mungkin dia sedang menabung gitu tuh untuk keperluan selanjutnya. Nah, terus Berarti bisa jadi sebut hemat gitu ya? iya, kalau yang ini kan memiliki pekerjaan lebih dari satu. Iya. Kalau budgeting jadi mungkin kayak ketika sedang diajak temennya gitu mau belanja atau mau main gitu, mau nongkrong, nah dia kayak enggak lah udah jual aja, gue mah lagi hemat nih gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa bisa fenomena ini muncul?
Nah, bisa sih ada fenomena volley working dan low budgeting. Ada yang tahu nggak? Enggak, apa tuh Pak? Nah, kayak tadi yang di awal kayak tingginya biaya hidup, terus sulitnya mendapatkan pekerjaan stabil, pengaruh media sosial juga, dan perubahan pola pikir generasi muda. Nah, yang pertama kan tadi tingginya biaya hidup kan seperti yang kita ketahui kayak mungkin setiap bulannya atau dalam perharinya aja hitungannya biaya pokok kan kadang ada yang naik, entah itu cuma naik 1% atau 5% gitu kan. Jadi kayak yang tadinya gaji per pokoknya gitu, gaji per bulannya udah kita hitung untuk pengeluaran setiap harinya, tapi ternyata ada kenaikan harga gitu biaya hidup kita, jadi si gajinya jadi yang tadinya udah cukup malah jadi kurang. Akhirnya kita punya pikiran, oh apa gua tambah lagi aja ya kerjaannya biar biaya hidupnya tercukupi gitu. Terus sulitnya mendapatkan pekerjaan stabil kan kayak yang sedang kita ketahui sekarang, susah ya cari kerja gitu kalau emang bukan bener-bener yang niat, apalagi kalau bukan ranahnya kita atau yang bukan kita bisa gitu tuh. Dan pekerjaan juga kan apa sih namanya, kayak mungkin ada pekerjaan tapi tidak seperti itu, kayak gajinya nggak mencukupi biaya hidup dia gitu. Nah terus pengaruh media sosial juga, ada beberapa media sosial kan kayak di sosial gimana sih standar TikTok gitu tuh, kayak Masih muda udah kaya ya, udah sukses. iya gitu pengaruhnya gitu kan, kayak di umur kita sekarang tuh di media sosial tuh orang-orang udah pada punya ini punya itu kan, punya rumah sendiri, punya tanah, sedangkan kita masih gini-gini aja. Akhirnya ada namanya polyworking, seorang memiliki pekerjaan dari lebih dari satu karena dia kayak obses gitu tuh. Terus perubahan pola pikir ke generasi muda, jadi terhadap pola pikirnya itu apa ya, yang tadinya mungkin dia biasa aja gitu terhadap biaya hidupnya ya, tapi ternyata tiba-tiba dia berubah ngeliat orang-orang gayanya pada hedon, pada keren gitu kan, jadi pengen juga gitu tuh. Nah terus fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda karena mereka mulai sadar bahwa kesehatan mental, kestabilan finansial, dan kualitas hidup lebih penting dibanding hanya mengejar jabatan tinggi. Nah, jadi fenomena ini itu terjadi pada generasi muda karena mulai sadar bahwa kesehatan mental itu penting gitu. Nah, dari penjelasan tadi ada yang mulai tanyain nggak sama teman-teman tentang polyworking dan low budgeting? Mungkin kayak tentang kenapa sih kok seorang bisa memiliki pekerjaan dari satu, atau mungkin kayak kalau menghemat ya teman-teman udah tahu sendiri lah ya gitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ada di fase low budgeting ini. Nah tapi kan polyworking kan teman-teman masih pada sekolah ya, jadi belum ada di fase kayak memiliki pekerjaan dari satu, atau mungkin ada teman-teman di sini yang sekolahnya sambil bekerja gitu. Nggak ada ya? Oke. Kalau ini kan sekarang tuh ada apa berita kayak dolar naik gitu kan, iya. itu kan ngebuat Rupiah anjlok ya. anjlok dan semuanya serba mahal kan. Iya. Itu termasuk polyworking enggak kak, sebab-sebabnya gitu? Iya bisa masuk, karena kan salah satu kenapa bisa ada pun fenomena polyworking ini karena biaya hidup itu mahal. Jadi kayak ya salah satunya itu dolar naik itu kan jadi rupiah anjlok. Nah rupiah anjlok kenaikan pokok jadi naik. Nah jadi kebutuhan hidup juga jadi naik juga gitu. Seperti itu. Jadi berpengaruh juga ya kepada keluarga kita gitu. Jadi kayak apa tadi yang seperti udah saya jelaskan, yang tadinya kehidupan kita udah stabil gitu karena kayak udah dihitung per bulannya pengeluarannya berapa per harinya gitu. Jadi kalau ada kenaikan dolar kan, kalau dolar naik tapi rupiah jadi anjlok gitu tuh. Sedangkan kita pakainya kan rupiah bukan dolar gitu. Jadi ya yang tadinya udah dihitung gimana-gimananya karena rupiah jadi anjlok, terus harga pokoknya juga naik. Jadi kita juga ikutan harus besar pengeluaran tiap bulannya gitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti ya. Oke, nanti ya. Lanjut. Kita ngomongin tadi kasus dulu ya. Ada nih kasus satu, seorang kita sebut aja namanya Rina.
Dia umur 24 sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Bandung dengan gaji 4 juta per bulan. Nah, dalam 4 juta per bulan itu bagi si Rina tuh kayak masih kurang per bulannya karena apa? Karena kan kayak biaya kos meningkat gitu tuh. Karena kan Rina ngekos ya. Nah, biaya kos juga kan kadang ada yang tiap tahunnya atau mungkin tiap bulannya gitu tuh. Entah naiknya berapa persen gitu, berapa ribu kan. Tapi kan kalau namanya naik berarti kan lebih apa ya, over gitu pengeluarannya dari yang udah kita udah kita iniin hitung gitu. Terus kebutuhan sehari-hari juga kan karena biaya karena hidup di kos gitu tuh. Nah jadi kan biaya sehari-harinya kita sendiri dong yang nanggung gitu. Jadi kebutuhan sehari-harinya naik gitu. Arina juga harus muter lagi gitu kan, udah biaya kos meningkat, terus kebutuhan sehari-hari juga naik. Jadi ya dia mikir uang 4 juta itu belum cukup gitu tuh. Karena harus membantu orang tua juga di rumah, di kampung halaman gitu, mengirim uang setiap bulannya ke orang tua, terus juga memiliki cicilan pendidikan karena Rina sambil melanjutkan pendidikannya. Terus karena Rina merasa uang 4 juta itu masih kurang, jadi Rina poliwori ini memiliki pekerjaan lebih dari satu. Apa sih pekerjaan Rina nih yang bisa menambahkan penghasilannya? Jadi Rina tuh mulai menjadi admin toko online, pada malam hari membuka jasa desain sederhana, dan sekali menjadi afiliator media sosial. Jadi pagi ke sorenya jadi staf administrasi, terus malamnya jadi admin toko online. Terus sekali juga dia membuka jasa desain sederhana sesekali, terus menjadi affiliate media sosial juga. Karena kan yang kita ketahui ya, affiliate dari media sosial juga kan lumayan ya buat kebutuhan kita sehari-hari, hitungannya untuk menambah biaya lah gitu tuh. Terus menjadi admin toko juga ya lumayan untuk menambahkan penghasilan si Rina ini. Nah terus teman-teman ada yang tahu gak dampak positif dari co-working yang tadi udah kita bahas tadi kasusnya si Rina? Dampak positifnya apa sih gitu, memiliki pekerjaan lebih dari satu? Ya betul ya. Udah pasti ya, karena kan menambah penghasilan gitu, nambah pengalaman kalau menurut saya. Soalnya kan tadi kan dia punya pekerjaannya banyak kan, kayak jadinya desain grafis macam kayak gitu kan, terus jadi admin toko online. Itu kan kayak nambah pengalaman dia buat di CV gitu kan Kak. Iya. Betul sekali ya. Jadi kayak menambah cuan ya, menambah penghasilan gitu. Terus menjadi lebih mandiri juga kan secara finansial. Jadi Rina nggak ketergantungan terhadap orang lain atau ke siapa gitu, karena dia udah merasa dalam hal bidang apapun dia bisa gitu. Jadi dia nggak ketergantungan. Terus dia memiliki keterampilan baru di bidang digital gitu tuh. Terus tidak terlalu bergantung pada satu pekerjaan utama. Jadi ketika dia dia kan pekerjaannya banyak nih, bukan staf administrasi aja, tapi ada admin online, terus membuka jasa desain dan menjadi affiliate. Ketika dia semisal amit-amit atau mungkin gitu ya, karena PHK di staf administrasi, nah dia memiliki pekerjaan yang lain, jadi dia tidak bergantung pada satu pekerjaan saja. Terus seperti yang tadi Desi bilang, menambah pengalaman ya, karena dia lebih dari satu dan kerjaannya pun beragam-ragam gitu ya, bukan yang kayak cuma di satu bidang aja tapi berbagai bidang. Nah terus kalau dampak negatifnya ada yang tahu gak? Dampak negatif dari polyworking ini? Kesehatan jadi menurunkan malam. Ya Terus betul. juga jam tidurnya kayak keganggu gitu. Betul itu, jam istirahatnya jadi berkurang ya. Terus juga mudah stres dan kelelahan gitu, cepet stresnya karena kayak ya jam istirahatnya berkurang, jadi dia kayak pikirannya mudah lelah lah gitu tuh. Terus sulit membagi waktunya, membagi waktu karena kerjaan satu udah selesai dilanjut sama kerjaan yang lain gitu. Terus
produktivitas kerja utama terkadang menurun. Jadi karena dia banyak kerjaan gitu kan, terus fokusnya kan bukan cuma di satu kerjaan. Jadi pada produktivitas kerja utamanya yaitu menjadi staf administrasi itu menurun gitu tuh dianya tuh. Jadi adanya fenomena ini tuh menunjukkan bahwa kerja muda saat ini tidak lagi mengandalkan satu pekerjaan, tapi dia juga kayak bisa menggantungkan pada pekerjaan yang lain gitu kan. Adanya fenomena working ini gitu tuh kayak kalau dia punya banyak kerjaan kan, jadi dia nggak menggantungkan hanya di satu kerjaan. Terus mereka lebih fleksibel dan kreatif dalam mencari sumber pendapatan tambahan. Tapi kalau nggak diatur juga ya gitu teman-teman, kayak nggak diatur dengan baik, fenomena polyworking ini dapat menyebabkan burnout, terus gangguan kesehatan, tekanan mental, dan konflik pekerjaan kehidupan pribadi. Jadi kalau nggak diatur dengan baik ya, polyworking kan memiliki pekerjaan lebih dari satu, otomatis dia juga kekurangan jam tidurnya gitu. Jadi kalau tidak diatur dengan baik, dia akan mengalami burnout, terus gangguan kesehatan mental gitu kan. Jadi kayak mungkin dia terlalu kelelahan atau stres gitu, apalagi kalau nggak ada yang menemani gitu kan, sendirian aja. Terus tekanan mental, konflik pekerjaan juga kan, karena dia memiliki lebih dari satu pekerjaan. Terus kalau di semua pekerjaan memiliki konflik gitu tuh, otomatis itu yang bikin stres dan kelelahan berkelanjutan dong gitu tuh. Belum lagi kehidupan pribadinya, masalah pribadinya, keluarganya gitu kan. Nah, terus tadi kan kita udah bahas kasus polyworking. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita mulai ke kasus yang kedua? Boleh? Gimana ya peran pemerintah gitu supaya masyarakat tidak mengalami polyworking sama low budgeting ini gitu? Pemerintah ya, soal pemerintah dalam fenomena polyworking ini mungkin masuknya ke yang susahnya cari pekerjaan gitu ya. Jadi kayak apa nih peran pemerintah, kayak sampai pemuda sekarang tuh banyak yang polyworking atau memiliki pekerjaan lebih dari satu gitu ya. Mungkin kayak dari pemerintahnya tuh mungkin sudah menyediakan lapangan kerja gitu tuh. Cuman kan karena kitanya terbatas gitu kan. Nah seperti itu sih Pak, mungkin ada yang kurang paham gitu, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan jawabannya yang dipahami tentang fenomena polyworking ini dan low budgeting. Kalau sekiranya cukup, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu low budgeting. Tadi kan kita sudah membahas kasus yang pertama, terus kita bahas lagi kasus yang kedua, yaitu low budgeting. Jadi ada seorang pemuda gitu bernama Doni, umurnya 26 tahun, dia di perusahaan startup di Jakarta. Nah jadi Doni ini bekerja di startup Jakarta. Seperti yang kita tahu ya, gimana sih hidup di Jakarta tuh udah pasti tinggi lah gitu kan. Di Jakarta kayak apa-apa juga mahal gitu kan. Nah lingkungan pertemanannya tuh teman-temannya Doni gitu tuh kayak sering ngajak nongkrong atau mungkin membeli barang branded gitu kan, bermerek gitu, karena Jakarta tuh pusatnya lah gitu kan ya. Terus apalagi kayak hidup di Jakarta tuh terlalu bergengsi kalau kita nggak memakai pakaian yang bermerek gitu tuh. Terus kayak tiap harinya juga ya nongkrong gitu kan, ramainya gitu sama teman-teman yang lain. Terus juga liburan kemana nih gitu kan. Liburan kan nggak cukup cuman bawa uang budget yang cuman sebulan gaji kita gitu. Pastinya kita harus menabung dulu kan, terus kita harus mengisahkan gaji kita juga tiap bulan gitu, terus mengikuti gaya hidup di media sosial. Seperti yang media sosial tuh kayak berpengaruh banget dalam hidup kita. Kenapa? Karena benar-benar bisa mencuci otak kita sendiri gitu tuh, kayak dengan kita melihat di media sosial tuh langsung mikirnya kayak wah mereka enak ya bisa jalan-jalan gitu,
wah mereka enak ya bisa nongkrong tiap hari gitu, barangnya branded semua nih, bermerek semua gitu. Nah itu juga bisa mencuci otak kita. Tapi Doni ini karena lagi berada di budgeting, jadi dia selalu menolak teman-temannya untuk diajak nongkrong, atau mungkin kayak kalau membeli barang branded ya dia selalu ngomong enggak ah gitu tuh, lagi fokus nabung atau lagi bayar dana darurat gitu kan. Kayak kadang ada beberapa pemuda tuh mereka tuh menerapkan lebih baik ngutang ke tabungan sendiri daripada ngutang ke orang lain. Jadi ketika tabungan yang dipakai sama dia sendiri gitu tuh, nah nanti bulan depan tuh diganti tapi menabung lebih banyak 2 kali lipat dari yang biasanya gitu. Terus liburan juga ditunda-tunda terus sama Doni gitu kan, karena emang dia sedang menghemat gitu pengeluarannya. Nah terus dampak positif dan negatif dari low budgeting ini, dari si Doni ini, dia jadi nggak ikut nongkrong gitu kan, kayak menolak teman-teman yang mau nongkrong atau kayak membeli barang branded gitu. Dampak positifnya itu keuangannya jadi lebih terkontrol gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau kita sudah beranjak dewasa, kayak hitungan nongkrongan itu, hitungan nongkrong tuh kayak buang-buang uang gak sih gitu kan, kayak apalagi nggak jelas gitu kan, nongkrongnya nggak jelas, buang-buang waktu juga. Terus tidak terjebak gaya hidup konsumtif. Nah terus memiliki tabungan dan dana darurat. Jelas dong, si Doni ini pasti mempunyai tabungan dan dana darurat. Jadi ketika dia sedang membutuhkan, dia nggak usah nyari orang lain, nggak usah mikirin nanti gue mau minjem kemana, atau mungkin kayak siapa orang teman gue yang bisa dipinjemin, karena dia sendiri udah memiliki dana darurat atau tabungan tersebut. Nah terus mental lebih tenang karena tidak memaksakan diri. Karena kalau polyworking ini kan bisa jadi mentalnya terganggu karena udah kekurangan istirahat, terus pekerjaannya juga jadi banyak gitu. Sedangkan kalau budgeting ini mentalnya jadi lebih teratur karena tidak memaksakan diri, karena ketika dia tidak bisa, dia bilang tidak bisa, dia bilang lagi menghemat gitu kan. Nah terus di pekerjaannya juga dia jadi kayak nggak ini loh, kalau ini kan lebih dari satu. Nah kalau budgeting dia cuma satu pekerjaan, tapi versi yang kayak emang mencukupi gaji dari satu kerjaan itu gitu tuh. Jadi tidak memaksakan diri terhadap apa yang emang seharusnya bukan ranah dia gitu. Tapi dampak negatifnya juga pasti nih teman-teman sendiri kadang kayak kalau lagi bilang enggak ah duluan aja gue lagi hemat, pasti dibilang pelit gak sih sama teman-temannya. Kayak ah lo mah pelit sama diri sendiri gitu tuh. Ah lo mah pelit sih gini, kayak nggak mau ini nggak mau itu gitu tuh. Terus merasa kurang cocok dengan lingkungan sosial tertentu karena kayak mungkin ketika diajak atau iya gitu diajak tapi kita yang menolak, akhirnya kita merasa nggak cocok, atau mungkin mereka yang merasa nggak cocok karena kita tuh apa ya, sebenarnya bukan nggak mau tapi kan emang bener lagi buat dana darurat gak sih. Terus merasa nggak cocoknya karena nggak sejalan gitu, nggak setujuan, karena kan mereka hidupnya di luar di tongkrongan, sedangkan kita tuh hidupnya kayak ya udah gini-gini aja, karena emang lebih mementingkan, lebih memikirkan masa yang akan datang gitu, karena takut ada kejadian hal yang tidak diinginkan gitu kan. Sedangkan mereka ya enjoy aja gitu, hidup di luar gitu kan, tanpa memikirkan hal kedepannya seperti apa. Jadi akhirnya pemikirannya yang berbeda dan tidak merasa cocok. Terus ada tekanan dari teman sebayanya. Nah mungkin kayak dari teman-teman juga gitu tuh, kayak misal kita lagi berhemat atau emang mau menghemat, lagi menabung gitu. Nah tekanan dari teman sebayanya itu kayak ah lu ngapain nabung gitu kan, udah mending buat jajan nanti aja nabungnya besok gitu. Atau mungkin kayak ah ngapain sih segala-segala ditabung gitu kan, udah ayo jajan aja keluar sama gua nongkrong gitu kan. Jadi kayak tekanan dari sosialnya gitu. Nah terus fenomena low budgeting ini menunjukkan perubahan generasi muda. Mereka mulai berani tuh menetapkan batas keuangan. Jadi mereka lebih terbatas memakai uang per bulannya atau uang bulanannya.
terus menolak tekanan sosial. Ketika ada tekanan sosial dia berani untuk menolak. Jadi emang dia bukan tipe yang orang gak enakan ya berarti ya. Jadi kalau emang dikata dia nggak suka atau dia nggak mau gitu ya dia bilang enggak gitu. Terus memprioritaskan kebutuhan dibanding gengsi. Nah kalau yang lain kan kayak teman-temannya ini kan tadi kasusnya Doni. Kalau teman-temannya Doni kan tadi dia kayak bajunya bermerek lah atau mungkin nongkrong tiap hari, terus membeli barang bermerek, terus liburan yang mungkin terbilang bisa dihitung per bulannya tuh bisa sekali per bulan atau mungkin 2 kali per bulan gitu kan. Nah itu memprioritaskan kebutuhan si Doni ini daripada gengsinya yang harus mengikuti teman-temannya. Terus hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental, pentingnya menabung, keamanan finansial masa depan. Udah pasti dong, pasti dia finansial masa depannya gitu, atau mungkin kebutuhan di masa yang akan datang itu udah pasti akan terjamin keamanannya karena dia udah nggak usah mikirin lagi nanti gimana biayanya, dari mana biayanya gitu, nanti kedepannya gimana gitu, karena dia sudah menabung sejak dia mulai bekerja gitu. Nah terus dampak terhadap dunia kerja dari polyworking dan low budgeting. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang ingin menanyakan. Jadi teman-teman ikutin saya ya, nanti kayak tepuk semangat, semangat gitu. Udah ngerti kan? Ngerti. Ayo teman-teman ikutin dong biar semangat lagi. Tepuk semangat, semangat. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kalau teman-teman udah semangat gitu, kita lanjut dampak terhadap dunia kerja dari fenomena polyworking dan low budgeting. Apa sih? Tadi kan cuman dampak si polyworkingnya aja kan sama si low budgeting gitu teman-teman. Nah, sekarang dampak terhadap dunia kerjanya apa aja? Yang pertama itu ada dampak positif dari dunia kerja ini, pekerjaan lebih kreatif. Dampak positifnya karena mereka mencari peluang tambahan melalui bisnis online tadi seperti kasus Rina, terus freelance, konten digital, dan jasa kreatif. Lalu meningkatkan keterampilan pekerja, memiliki banyak pengalaman dan kemampuan baru. Terus memiliki kesadaran finansial, meningkat, generasi muda mulai belajar mengatur uang, terus membuat prioritas, menabung, dan investasi. Itu dari low budgeting karena dia bisa mengatur uang, terus menabung menjadi prioritasnya karena yang memang dia memiliki pola pikir kalau dana darurat itu penting untuk masa yang akan datang. Terus investasi juga untuk kedepannya. Nah tadi kan dampak positifnya ya. Teman-teman ada yang tahu nggak dampak negatifnya apa dari polyworking dan low budgeting ini terhadap dunia kerja? Dampak negatifnya ya. Iya, tadi kan dampak positifnya jadi kayak pekerja lebih kreatif di polyworking karena dia banyak pekerjaannya. Terus kalau low budgeting jadi bisa mengatur keuangan gitu kan, membuat prioritas gitu. Terus juga investasi di mana-mana gitu. Kalau dampak ya dari polyworking itu dampak negatif dari perusahaan kan? iya. Buat perusahaan Dan dunia kerja, dunia kerjanya gitu. Mungkin jadi kurang fokus berarti karena dia kan banyak kali. lebih Ya, betul. Jadi karena terlalu banyak pekerjaan gitu ya, jadi menyebabkan burnout gitu kan, kelelahan fisik, stres, serta gangguan mental. Terus produktivitas juga menurun karena dia banyak kerjaan. Jadi fokusnya bukan hanya di satu kerjaan saja.
Jadi dia harus terbagi fokusnya terhadap berbagai kerjaan gitu. Terus juga tekanan sosial, tekanan dari sosial gitu kan. Orang yang hidup hemat sering dianggap kurang gaul, tidak mengikuti tren dan terlalu perhitungan. Jadi tekanan sosial dari budgeting karena dia terlalu dianggapnya kudet gitu ya, kayak kurang gaul, terus tidak mengikuti tren dan terlalu perhitungan terhadap diri sendiri karena dia sedang menghemat gitu. Nah, fenomena dari polyworking dan low budgeting ini merupakan bentuk adaptasi generasi muda terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Mereka tidak lagi hanya mengejar jabatan tinggi, tetapi lebih fokus pada stabilitas uang. Jadi pada polyworking atau low budgeting ini mereka tuh dan nggak ada kayak pikiran untuk naik jabatan, tapi mereka lebih memilih polyworking, memiliki pekerjaan lebih dari satu, atau low budgeting seorang yang memilih untuk menghemat daripada menghabur-haburkan uang. Atau kayak kan kalau polyworking mungkin emang biaya hidupnya tuh udah segitu, jadi dia lebih memilih menambah pekerjaan daripada harus mengurangi biaya hidup. Sedangkan low budgeting dia lebih milih mengurangi biaya hidupnya daripada kayak mungkin harus kecapean mencari pekerjaan lebih gitu kan, atau mengikuti tren-tren yang ada gitu. Nah, mereka tuh lebih fokus kestabilan uangnya gitu kan, terus kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan rasa aman untuk masa depan. Fenomena ini menunjukkan perubahan budaya kerja dan gaya hidup generasi muda yang lebih realistis, mandiri, dan sadar finansial. Nah, itu teman-teman. Teman-teman pernah ngerti nggak? Ngerti ya tentang fenomena polyworking dan low budgeting ini. Nah, terakhir saya ada ini kata-kata ya. Apa tuh Kak? Di tengah tekanan ekonomi dan sulitnya mencari stabilitas hidup, generasi muda mulai mengubah cara pandang terhadap pekerjaan dan uang. Kesuksesan kini bukan hanya tentang jabatan tinggi, tetapi juga tentang kemampuan bertahan, hidup tenang, dan memiliki kendala atas masa depan. Nah, jadi teman-teman kira-kira memilih polyworking atau low budgeting? Kalau saya mau polyworking, supaya saya memiliki pengalaman pekerjaannya banyak gitu Kak. Tapi ya satu aja gitu. Satu aja, tapi Jadi punya pekerjaan satu, terus punya pekerjaan laginya satu aja, jangan banyak-banyak. tambah hari dua lah. ya. Jadi kerjaan cadangannya cuma satu gitu. Iya, Sedangkan kalau ini kan tadi kasusnya banyak ya pekerjaan Stres tambahannya. nanti saya. Iya betul ya. Jadi tetap di-manage ya mentalnya gitu tuh, biar nggak stres, kelelahan gitu Iya. ya. Kalau yang lain kira-kira kayak mikirnya polyworking apa low budgeting ya gitu. Kadang bingung ya, kayak dikasih pilihan memiliki pekerjaan lebih dari satu tuh kayak pikirannya mungkin capek atau apa gitu kan. Sedangkan kalau low budgeting tentu dong, siapa sih yang nggak pengen hidup normal sih ini juga, tapi maksudnya kayak yang pada anak muda pada umumnya gitu tuh, yang nongkrong tiap hari, barangnya bermerek, branded gitu kan. Ya siapa sih yang nggak pengen. Sedangkan dalam posisi low budgeting ini kita itu harus berhemat. Iya. Kira-kira teman-teman mau yang mana? Dua-duanya. Polyworking biar bisa keluar negeri kan banyak duit. Dua-duanya Kalau bisa nggak ya? hemat, Iya. sengsara. Dia sambil Sebenarnya dua-duanya juga sengsara sih. Iya. Gak ada yang enak kan? Yang enak satu kerjaan tapi gajinya gede ya. Iya. Ya, doakan saja ya teman-teman. 3 digit. Berapa nih? 3 digit. Pulang. Nah itu tuh ya teman-teman. Makasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita tutup hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.